Oke, mungkin tak ulang lagi dikit ya. Dari mana tadi? Dari sini ya. Nah, oke. Jadi di sini kita pengen tahu bagaimana hubungannya lambda dengan, sigma dengan sigma nol. Maka kita bisa lihat bagaimana kontraksi panjangnya. Ini kontraksi panjang ya. Terus bla 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 kita turunkan. Akhirnya kita dapat bahwa hubungannya sigma dengan sigma nol itu ini. Dan itu kita hubungkan ke medan. Medan. Kemarin kita dapatkan bahwa medan ini sebanding dengan rapat muatan persatuan panjang. Nah, dengan cara yang sama maksudnya kalian pakai ini, pakai bagaimana eh, bagaimana mengintegralkan ini. Mana? Nah, ini tapi aku pakai pemisahan kawat aja kan. Berarti kalau kalian pakai pemisahan luas, pakai integral lipat itu kalian akan dapatkan eh, apa namanya? Medan dia akan sebanding dengan rapat muatan luas. Jadi medan juga sebanding dengan rapat muatan luas. Artinya apa? Kalau hubungannya eh, sigma dengan sigma nol itu ini, maka dengan cara yang sama kita akan dapatkan bahwa E dengan E0, E dengan E0 itu berarti hubungannya apa? Hubungannya sama dengan gamma 0. Oke, itu. Tapi di sini ya aku kasih catatan ya, aku kasih gini. Maknanya dia E yang tegak lurus. Tegak lurus dengan apa? Ini ya, tak kasih tangan. Ini maknanya medan listrik yang tegak lurus arah gerak kapasitor, arah gerak, arah gerak kapasitor ya, kapasitor. Ini kan kapasitornya kan gerak ke sana kan, gerak ke arah X negatif. Sedangkan E-nya kan ke arah Y, kan tegak lurus kan. Nah, itu. Jadi kalau E yang tegak lurus kita akan dapatkan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau platnya geraknya sejajar? Maksudnya gimana? Oke, gini. Maksudnya gini, maksudnya gini. Maksudnya kita gambarkan lagi ya. Katakanlah di sini ada warna merah. Katakanlah ini kerangka acuan S ya, kerangka acuan S. S0 lah katakanlah S0. S0 terus di sini ada plat ya. Platnya itu positif sama negatif ya. Positif sama negatif. Katakanlah yang positif itu ini, katakanlah ini positif, ini positif, ini plat positif ya. Oke, terus ini plat negatifnya. Oke, ini ya. Oke, jadi katakanlah sekarang si plat ini, saya tak kasih nama ya, dan nggak dulu. Ini berarti X ya, ini X, ini Y, ini Z, berarti ini kerangka S. Nah, sekarang platnya ini menurut kerangka S0, ini 0 ya, 0, 0, 0. Plat ini diam. Jadi menurut kerangkanya siapa tadi S0? S0 itu tadi si Ain ya, si Ain. Menurut kerangkanya Ain yang ada di kerangka S0. Si apa itu namanya? Si kapasitor yang positif sama negatif dia diam. Dia diam. Tapi Naima, menurut kerangkanya Naima ya. Menurut kerangkanya Naima, dia melihat bahwa misalkan si kapasitor ini gerak, gerak semuanya ke kanan, ya kan? Kanan dengan kecepatan v. Ya V0 lah katakan. Ini juga sama V0. Apa yang terjadi? Apa bedanya antara kasus ini dengan kasus ini? Nah, kalau di sini ya, arah gerak dengan arah medan listrik dia tegak lurus. Medan listriknya ke arah Y, tapi arah geraknya ke arah X negatif maksudnya ya. Ya, pada intinya dia tegak lurus. Tapi di sini di kasus yang kedua, arah geraknya ke sana, arah geraknya ke arah X negatif, medannya juga ke X negatif. Jadi medannya kan dari positif ke negatif ya. Berarti dia searah. Nah, apakah ada beda? Oke, kita lihat sekarang. Kalau medannya ya, sorry.
kalau kapasitornya ya, dia gerak ke arah X negatif. Pertanyaanku, apakah ada yang mengalami kontraksi panjang di sini? Apakah ada? Nah, jawabannya nggak ada kan? Ya ukurannya si kapasitor dia nggak berubah. Ukurannya kapasitor dia nggak berubah. Maknanya apa maknanya? Kerapatan muatan kapasitor dia tetap aja nggak berubah. Jadi lambda dia sama aja dengan lambda 0. Apa efeknya? Pada saat eh, kita punya kasus di mana E itu sejajar, maka dia akan sama aja dengan E di kerangka manapun. Ya, N0, N0 sejajar. Jadi nggak ada yang berubah. Kenapa? Karena rapat muatannya tetap. Oke, seperti itu. Kita sudah bisa mencari bagaimana cara mentransformasi medan, di mana di sini medan listrik ya, dari suatu kerangka ke kerangka acuan yang lain. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan medan magnet? Bagaimana dengan medan magnet? Oke, di kerangkanya si Ayin, sama kerangkanya Naima. Oke, di kerangkanya Naima mungkin ada medan magnet, dan juga ada medan listrik. Tapi di kerangkanya Ayin, dia hanya ada medan listrik. Kenapa? Wong kapasitornya diam kok, nggak akan ada medan magnet. Dia baru ada kalau si kapasitor ini dia gerak. Jadi apa? Di kerangka S0 dia hanya ada E, sedangkan di kerangkanya, oh sorry, ini bukan S0 ya, sorry. Ini X, Y, Z aja. Tapi di kerangkanya Naimah dia eh, bisa jadi ada E dan B. Sayangnya karena kalau kita membandingkan kerangkanya Ain dengan Naimah, di mana di kerangkanya Ain itu hanya ada E saja tanpa ada B, maka kita nggak bisa dapatkan B di sini. Gimana caranya biar berubah menjadi B di sini? Nah, gitu. Jadi untuk itu solusi ini maupun ini ini bukan solusi umum. Artinya kita perlu merumuskan lagi yang lebih umum dari itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan yang lebih umum lagi? Maka kita perlu menganalisis dari kerangka yang sama-sama ada E dan B. Jadi di sini katakanlah ada E dan B, di sini ada E dan B. Tapi kalau di kerangkanya Ain yang melihat kapasitor diam, selamanya Ain nggak akan melihat ada medan magnet di situ. Jadi kalau kita mau lihat eh, kerangka yang ada medan magnetnya, maka kita perlu lihat dari kerangka yang sama-sama melihat kapasitor ini bergerak. Jadi ya katakanlah aku tambahkan lagi satu kerangka, di mana kerangka itu mungkin melihat kapasitor gerak tapi dengan kecepatan yang beda, katakanlah. Nah, itu yang akan kita coba bahas sekarang. Nah, jadi kita perlu tambahkan satu kerangka acuan baru. Jadi ini misal. Oke, sebentar. Misalkan ya. Ini ada kerangka S0 ini. Ini kerangka S0. Terus apa itu? Ini tak copy ya, ini tak copy. Tak copy, terus tak copy lagi. Ini tak kasih warna biru lah. Terus tak copy lagi. Tak kasih warna merah lah. Oke, ini ya. Jadi ini katakanlah ada kerangka S0. Ini kerangkanya si Ayin ya. Ini kerangkanya si Ayin yang melihat kapasitor itu diam. Terus ini misalkan kerangkanya si Naima, dia eh, melihat kapasitor gerak dengan kecepatan V0 katakanlah, kecepatan V0. Sedangkan ada kerangka lain, misalkan di sini, ini kerangkanya si Afif katakanlah S bar, ini kerangkanya Afif. Yang melihat, oke, sama-sama melihat
kapasitor gerak tapi dengan kecepatan yang berbeda. Ya karena geraknya kerangkanya Afif dengan kerangkanya Naima ini beda. Ya misalkan Naima ini dia naik sepeda motor misalkan. Terus Afifnya naik misalkan pesawat misalkan. Kan kecepatannya beda. Sehingga baik Afif maupun Naima mereka sama-sama melihat kapasitor bergerak tapi dengan kecepatan yang berbeda. Artinya medan magnet yang akan terbentuk juga bakal beda. Tapi yang pasti kalau dalam kerangkanya yang ain, kerangka S0, dia hanya akan melihat adanya adanya medan listrik. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita mau menganalisis bagaimana menghubungkan medan listrik dan medan magnet. Nah, sekarang ini antara kerangkanya Naima dengan Afif. Kita barusan kalau pakai Ain sama Naima nggak bisa. Kenapa? Di Ain cuma ada E saja. Cuma ada E saja, nggak ada B. Sedangkan di Naima ada E dan B. Maka kita nggak bisa mentransformasi B. Jadi kita pakai kerangka yang E-nya ada, lalu B-nya ada. Ini pun juga E-nya ada, B-nya ada. Itu yang akan kita lakukan. Kita akan mentransformasi dari kerangkanya Naima ke Afif maupun sebaliknya. Nah, sekarang pertanyaanku. Berapa medan listrik di kerangkanya Naima? Oke, kita pakai kasus yang ini ya. Tetap kasus yang ini ya. Bentar. Ini tak copy lagi. Kita tetap pakai kasus yang ini. Yang ini. Bentar. Kita tetap pakai kasus yang ini. Jadi ini ada ya atau gini aja lah. Ini terlalu ribet. Bentar. Atau gini aja lah. Ini ada anu aja, ada kapasitor lah. Kapasitor dia sejajar ya, sejajar. Ada di sumbu XY. Ada sumbu XY. Sehingga arah medan magnetnya kalau dia ini muatannya positif ya, sedangkan negatif, maka arah medan listriknya dia pasti ke atas, ke arah Y positif. Seperti itu. Jadi pertanyaannya sekarang berapa kalau kapasitor ini ya menurut menurut si siapa itu si Naima dia gerak ke sana dengan kecepatan V. Tapi menurut Ain dia diam ya. Terus menurut Afif karena dia bergerak lebih cepat maka dia melihat si kapasitor gerak ke sana dengan kecepatan lebih besar. Katakanlah V bar katakan. Nah, maka apa yang terjadi? Berapa medan listriknya? Medan listrik kapasitor menurut Naima, berarti dia EY ya, karena dalam arah Y ya. Berarti dia sama kayak tadi. Kalau nyari E gimana nyari E? Nyari E itu ini ya, sigma bagi epsilon 0. Sehingga menurut Naima, EY ini sama dengan sigma per epsilon. Nah, oke. Ini aku langsung kasih cara mencari medan magnet dari kerapatan muatan ya. Kok bisa gini? Oke, itu akan kita bahas di lain waktu. Nah, sekarang sebelum itu. Kalau misalkan aku mau nyari BZ katakanlah, BZ. Maka BZ ini bisa kita rumuskan dari mu 0 sigma kita kalikan dengan V0. Jangan lupa ya, V0-nya akan ke arah X negatif. Oke, ini kita dapatkan BZ ya. Kita dapatkan BZ, kita dapatkan EY. Ini dari mana? Oke, ini kalian bisa dapatkan dari hukum ampere. Aku nggak tahu di FDL udah ada apa enggak. Kalau belum ada, oke, kapan-kapan kita coba bahas. Tapi yang pasti cara mencarinya itu ini. Cara mencarinya ini untuk mencari medan magnet. Pada saat kita tahu berapa V0-nya, berapa sigmanya. Nah, sekarang ini yang dilihat Naima. Bagaimana dengan yang dilihat Afif? Oke, katakanlah gini deh, katakanlah ya. Katakanlah kerangkanya Naima ini dia gerak ke sana dengan kecepatan V0. Maka Naima kalau di sini ada apa itu? Ada ada ah ada ada kapasitor ya. Maka si
Ain bakal melihat ini diam, tapi si Naima bakal melihat kapasitor ini gerak ke sana dengan kecepatan V0. Oke. Nah, sekarang misalkan kerangkanya si Afif dia juga gerak, juga gerak, juga gerak terhadap kerangkanya si Ain, dia gerakannya ini. Gerakannya dia V-bar, V-bar. Gerakannya V-bar atau eh, atau dia kecepatannya V. V relatif terhadap kerangka acuan S. Oke, kalau ini berarti dia relatif terhadap S0. Oke, jadi kita punya kecepatannya kerangka acuannya Afif menurut Ain itu sebesar V bar, tapi kecepatannya Afif menurut Naima dia punya kecepatan sebesar V. Oke, seperti itu. Dan sekarang pertanyaannya, berapa medan magnet dan medan listrik menurut Afif? Ya pasti bedanya cuma di sigmanya ya. Berarti kalau EY bar ini yang menurut Afif ya dia sama aja dengan sigma bar. Sigma bar dibagi epsilon 0. Dan dengan cara yang sama maka BZ-nya menurut Afif dia sama dengan apa? Min mu 0 sigma bar kita kalikan V bar. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu antara EY bar, lalu BZ sama BZ bar. Sekarang bisa nggak kita menghubungkan antara kecepatan yang ada di kerangka ini, di kerangka ini? Maka kita akan dapatkan ya, kita akan dapatkan bahwasanya V bar, V bar itu dia sama dengan V tak tambahkan V0 lalu tak bagi dengan 1 plus V0 per C kuadrat. Atau dengan kata lain si gamma bar ya, si gamma bar dia sama dengan seperakar 1 min V bar kuadrat per C kuadrat. Oke, seperti itu. Kita udah dapatkan V bar. Apa V bar? V bar itu kecepatannya Afif yang dilihat oleh Ain. Jadi kalau klasik kan tinggal ini aja, tinggal tambahkan aja. Oh, kecepatannya Afif berarti sama aja dengan kecepatannya Naimah terhadap Ain tambah kecepatannya Afif terhadap Naimah, gitu aja kan. Tapi kalau di sini eh, kita pakai relativitas, kita ada tambahan faktor ini. Oke, kita dapatkan itu sekarang. Tadi apa V0 V bar? V0 itu kecepatannya ini ya, jangan lupa ya, kecepatannya Naimah terhadap Ain. Sedangkan V bar itu kecepatannya Afif terhadap eh, Ain. Sedangkan V V itu kecepatannya Afif tapi terhadap Naimah. Relatif terhadap S atau S ini Naimah. Oke. Nah, kita udah dapatkan eh, V bar sama dengan ini ya. V bar sama dengan V bar sama dengan ini dan gamanya itu sama dengan ini. Sekarang pertanyaannya bisa nggak sama kayak tadi kita menghubungkan antara lambda antara sigma 0 dengan sigma itu gimana caranya kita menghubungkan? Oke, maka ya pastilah dengan cara yang sama ya kita bisa mendapatkan kalau sigma bar dia sama dengan gamma kita kalikan dengan sigma 0. Oke, kita dapatkan itu sekarang. Kita dapatkan sigma bar dalam sigma 0.
Nah, sekarang pertanyaannya sekarang. Bisa nggak kita mendapatkan nilai ini? Nilai itu, eh oke, oke, oke. Dengan kita manfaatkan persamaan-persamaan sebelumnya. Contohnya di persamaan ini, di persamaan mana itu? Mana itu? Ini ya. Sigma sama dengan gamma nol kalikan sigma nol. Oke, itu. Artinya sigma nol dia sama dengan gamma nol kalikan, oh sorry, sigma bar sama dengan gamma bar kalikan sigma nol. Di mana sigma nolnya dia sama dengan sepergamma nol kalikan lambda. Oh sorry, kalikan sigma. Sepergamma nol kalikan sigma. Oke. Sehingga kita punya apa? Kita punya sigma bar. Sigma bar dia apa dia? Sama dengan gamma bar per gamma nol epsilon. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita mau tahu E kan sama dengan tinggal berapa rapat muatannya dibagi epsilon nol. Sekarang kalau epsilon nolnya itu ini, maka itu kita masukkan sekarang. Itu kita masukkan ya, sehingga kita dapatkan gamma per gamma per gamma nol ya, per gamma nol kita kalikan dengan itu, kita kalikan dengan bentar. Sigma tadi apa ya? Sigma itu tadi mana itu sigma? Ini ya, sigma itu ini kalikan sigma nol. Kalikan sigma nol. Berarti ini ya, ini jadi sigma nol lalu kita bagi dengan epsilon nol. Oke, kita akhirnya dapatkan E untuk eh, arah Y. Oh, sebentar. Ini masih sigma ya, sorry. Ini masih sigma ya. Ini masih sigma. Kenapa masih sigma? Ya dari itu, eh, kalau kita masukkan ke ini dia sigma, maka kita dapatkan EY. Dan dengan cara yang sama ya. Tadi kan kita ada dua goals, kita nyari E, kita nyari B. Maka kita akan dapat BZ, bentar, BZ ya, BZ, BZ dia sama dengan min sigma per sigma nol, min sigma per sigma nol ya, per sigma nol, kalikan mu nol, kemudian sigma V nol. Dari mana ini? Dari ini. Oke, seperti itu. Kita udah dapatkan EY, kita udah dapatkan uh, BZ. Bisa nggak itu kita lebih sederhanakan lagi? Ya, tentu aja bisa. Jadi kita akan dapatkan dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama ya. Maka E, apa misalkan? Misalkan barusan udah I ya, barusan udah EY, apa lagi kira-kira? EY sama BZ nih ya. Berarti kita yang belum itu nyoba nyari EZ sama BY. Oke, itu yang akan kita coba cari. EZ sama BY. Oke, tapi sebelum itu eh bentar. Sebelum ke ini kita udah dapatkan E sama BZ. Bisa nggak yang dalam kurung ini kita coba sederhanakan. Nah, bisa aja. Berarti sigma per sigma nol. Oh, kok sigma?
gamma ya, gamma per gamma 0 dia sama dengan, ya tinggal kita balik aja ya, berarti 1 min V0 kuadrat per C kuadrat kita bagi dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, ini coba kalian hitung, dia akan dapat gamma 1 plus V V0 per C kuadrat. Oke, kita dapatkan itu sekarang. Nah, sekarang kalau gitu bisa nggak kita kita masukkan ke EY-nya. Maka kita akan dapat EY dia sama dengan ini, sama dengan gamma 1 plus V0 per C kuadrat, oke. Kita kalikan dengan sigma per epsilon 0. Sigma per epsilon 0. Oke, itu kita dapatkan sekarang. Nah, oke, kita masukkan juga untuk BZ ya. BZ barusan min, terus kita masukkan gamma 1 plus V0 per C kuadrat, apa lagi itu? Min, apa itu? Min, ini ya. Min sigma kalikan mu 0 V0. Berarti ini kalikan mu 0 V0. Ini kalikan mu 0, kemudian kita kalikan dengan V0. Oke, dan kita dapat itu sekarang. Bisa nggak itu kita coba lebih sederhanakan lagi? Ya, tentu aja, ya bisa aja, bisa aja. Tidak ada yang nggak bisa di situ. Tapi cuma gimana caranya kita mensederhanakan bentuk itu. Oke, kita mulai dulu, kita mulai dulu. Kita mulai dulu dari EY ya. EY dia sama dengan apa itu? Sama dengan ini ya, sama dengan ini. Kita copy. Kita copy, oke. EY sama dengan gamma, kemudian 1 plus V0 per C kuadrat kita kalikan sigma per epsilon 0. Oke, bisa nggak kira-kira itu kita bawa ke bentuk EY, kita bawa ke bentuk EY dia. Kita bawa ke bentuk EY. Oke, sebentar. Sebentar. Kita bakal coba bawa dia ke bentuk EY. Oke, sebentar. Ini EY ya, ini BZ. Oke. Wah, ada yang kurang kayaknya ini aku. EY. Bentar. Ini EY BZ ya, ini EY BZ. Terus, sorry, ini bukan EY ya, ini oh, itu yang warnanya berubah. Bentar. Oke, ini EY sama BZ udah ya, ini. EY bar, BZ bar itu, sorry. Ini EY bar, ini BZ bar. Oke. Jadi ini EY bar. Nah, EY bar, tapi kita nyatakan dalam sigma. Apa ini sigma per epsilon 0? Nah, itu sama dengan EY saja. Ini kan. Berarti kita punya sekarang ini dia sama dengan apa itu? Sama dengan gamma. Lalu di sini ada EY. Lalu kita tambah dengan V V0 V0, kemudian EY kita bagi dengan C kuadrat. Oke, kita dapatkan itu. Nah, apa jadinya itu? EY dia sama dengan lam gamma, kemudian EY, lalu kita bisa nggak itu kita ganti itu? Kita ganti dengan B. Oke, dengan EY ya. Bentar, ganti dengan B. Gimana caranya kita perlu ganti itu? Sigma per epsilon 0. Ini yang dalam kurung, yang ini ya, yang ini. Ini kita mau bawa ke B. Dimana B tadi kan BZ itu ini, BZ itu. Jadi apa jadinya? BZ sama dengan
BZ sama dengan sigma kali V0. Oke, oke. Di sini bisa kita lihat ya. Sigma kali V0 dia sama dengan min BZ per mu 0. Oke. Maka dengan cara ini kita akan dapatkan sekarang EY bar dia sama dengan sigma, kemudian EY, lalu kita kurangi dengan V, V, oke, oke, sebentar, sebentar. Kita kurangi dengan V per C kuadrat tetap ya, V per C kuadrat tetap. Sekarang sekarang kalau kita masukkan sigma dengan V0 kan dapat ini, sehingga ada minnya ya, ada minnya mu 0 epsilon 0, lalu kita kalikan dengan BZ. Apa yang bisa kita lihat di sini? Lihat ini. Di kerangkanya ini ya. Kerangkanya si Afif, kerangka S bar, ternyata hanya ada gaya listrik. Tapi dalam kerangka acuannya Naimah, dia ada gaya listrik dan magnet. Dan di sini kita sudah bisa mendapatkan bagaimana caranya mentransformasi medan. Oke, itu ya. Itu tapi ini masih EY. Gimana dengan B-nya? Oke lah, bisa aja. Kita nyari BZ ya kan, BZ. BZ bar. Berarti dia sama aja dengan sigma terus 1 plus V0 per C kuadrat. Lalu kita kalikan dengan mu 0, kemudian kita kalikan dengan sigma, dan kita kalikan dengan V plus V0 per 1 plus V0 per C kuadrat. Oke, ini dari mana? Ini dari mana kira-kira? V plus V0 per 1 plus V0 per C kuadrat ya. Ini enggak ketulis. Per C kuadrat. Oke, ini dari penjumlahan kecepatan relativistik. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai dari BZ ya. BZ dia sama dengan min gamma 1 plus V0 per C kuadrat mu 0 sigma lalu V plus V0 per 1 plus V0 per C kuadrat. Sehingga kita dapatkan sekarang maka bukan B2, BZ ya. BZ dia sama dengan gamma BZ min mu 0 epsilon 0 pi dan apa itu? Mu 0 kemudian apa ini? Mu 0 sebentar. BZ ya, ini BZ ya. Sebentar. Ini BZ terus dikurangi mu 0 epsilon 0 V sama EY. Oke, ini yang menarik di sini, Ternyata medan listrik kita bisa transformasikan menjadi medan Lorentz. Begitupun sebaliknya. Sehingga dampaknya semua orang tidak akan merasakan tidak akan merasakan gaya Lorentz atau di sini gaya magnet ya. Dia barengan. Oke, kita sudah rumuskan E dan B dalam kasus si pelat dia tidur dalam sumbu XY. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan bukan kawan ya, kapasitor. Misalkan si kapasitor dia berdiri gini, jadi mirip misalkan mirip. Oh enggak, bukan. Wah, enggak ada ya. Oke, misalkan si kapasitor itu berdiri, masa enggak ada ya? Nah, kayak gini. Itu kan kapasitornya berdiri. Pertanyaannya apa bedanya? Ya, yang pasti bedanya ya. Yang pasti dia arah medan magnetnya dia semuanya searah dan nggak ada kontraksi panjang.
Oke, seperti itu. Nah, oke, kita udah rumuskan dua hal tadi. Mana itu tadi? Kita udah rumuskan ini. Bentar, bentar. Kita udah rumuskan dua hal ini. E, Y, bar, dia sama dengan gamma, kemudian EY, min VBZ. Oke, lalu kita punya apa? Kita punya BZ bar, dia sama dengan gamma, BZ min mu 0 epsilon 0 V F V sorry V EZ ya VEZ. Oke, ini bukan Z ya, sorry ini salah aku, ini Y harusnya. Oke, seperti itu yang kita dapatkan. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita mengubah mengubah arah ini, mengubah arah arah apa itu? Arah kapasitor, maka kita juga bakal mendapatkan EZ dan BY. Oke, ini coba kalian turunkan gimana caranya bisa dapat ini. Kalian bakal dapat nilai dari apa itu? Nilai dari EZ, dia sama dengan gamma, kemudian EZ plus BY. Dan nilai dari BY dia sama dengan gamma BX plus V per C kuadrat E. Oke, itu kita udah rumuskan di dua buah sumbu, yaitu medan magnet dan medan listrik di sumbu Y dan Z. Sekarang bagaimana dengan di sumbu X? Misalkan geraknya ke arah X. Nah, oke. Karena pada sumbu X itu tidak terjadi eh, perubahan kerapatan partikel, maka dapat dipastikan EX bar dia sama dengan EX. Dan dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan bahwa BX, BX bar dia juga sama dengan BX. Oke, ini kita udah mendapatkan 6 set persamaan. Misalkan ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ini potong aja dah apa kalau misalkan ada yang masih aman kira-kira atau ada pertanyaan. Halo, halo. Aman Mas. Aman ya? Oke. Oke. Nah, ini yang disebut dengan transformasi medan. Ini semua ini. Ini semua yang disebut dengan transformasi medan. Ya, ini. Oke, ini aku tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana ya, biar nggak bingung. Sekarang yang E dulu. EX bar, dia sama dengan EX. Lalu, apa lagi? EX bar sama dengan EX. Terus, EY bar, dia sama dengan gamma EY min gamma EY min VBZ. Sedangkan EZ dia sama dengan gamma EY plus VBZ. Oke. Terus sekarang itu EX, EY, EZ. Gimana dengan BX? BX dia tetap ya. BX bar dia sama dengan BX. Terus BY bar dia sama dengan gamma gamma BY, kemudian plus V per C kuadrat tegak lurus. Terus yang BZ itu dia sama dengan gamma, lalu kita kalikan dengan BZ yang kita kurangi V per C kuadrat Y.
Oke, kita udah dapatkan semua eh, persamaan itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Misalkan ini contoh kasus saja ya, ini contoh kasus saja. Apa yang terjadi? Oh, bentar, nggak bisa ditambah ini halamannya. Bentar, oke, ini bisa ya. Oke, apa yang terjadi? What if? Yang pertama, misalkan B sama dengan 0 di S. Jadi di kerangkanya si mana itu? Di kerangkanya si Naima, B-nya sama dengan 0. Maka kalau gitu, kalau B sama dengan 0 di S, maka nilai B sendiri dia sama dengan min seper C kuadrat, kemudian V cross E. Oke, yang kedua. Bagaimana misal E-nya yang sama dengan 0? Barusan kan B-nya sama dengan 0. Sekarang E-nya sama dengan 0. Oke, E-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Apa yang terjadi misal sama dengan 0? Ya, misalkan saja di sini. Ini. Kalau di sini ya nggak ada maknanya ya. Nggak ada maknanya. Tapi akan beda kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini. Ada satu kondisi di mana E-nya 0, sehingga hanya ada ini aja. Hanya ada perkalian antara V dengan B. Begitupun yang sama kalau E sama dengan 0, kita akan dapatkan bahwa nilai dari E, bentar, nilai dari E dia sebanding dengan apa itu? Sorry, bukan 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 delta ya. Nilai F ini, oh sorry, nilai E, nilai E. Nilai E ini dia bakal sebanding dengan V, kita kalikan dengan V. Oke, itu mengenai transformasi medan. Dan di for vector kemarin, pada saat kita bicara transformasi, maka kita sering menemui apa yang disebut dengan tensor. Contohnya, kalau aku mau mentransformasikan sebuah tensor A ke tensor A superscript ya. Ini A, oh sorry, ini A superscript, ini A subscript ya. Ya, pada intinya ini sesuatu dalam kerangkanya si siapa itu? Si Naima. Ini sesuatu dalam kerangkanya si Afif. Kalau kita mau mentransformasi ini ke ini, maka kita perlu aturan transformasi. Dan aturan transformasinya itu dia transformasi Lorentz. Dengan ini lambda, lambda, mu, dan nu. Nah itu. Mu itu menyatakan baris, sedangkan nu dia menyatakan kolom. Oke. Dengan ini ya, jangan lupa ya. Biar takut takut lupa. Maknanya ini itu maknanya matrik ya. Matrik yang bentuknya gini, gamma gamma min b per c min b per c 00 00 00 0 0 0 0 0 0. Oke itu ya kebanyakan. Oke ini ya, ini matriks transformasi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Apakah ada bentuk dari transformasi di sini yang kotaki atau yang bawahnya lagi? Ini yang dia memenuhi persamaan dari Maxwell. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah matrik itu dia memenuhi matrik Lorentz? Oh sorry, memenuhi matrik dalam transformasi Lorentz. Itu yang akan kita coba buktikan. Nah, oke, sebentar. Nah, ternyata sebentar. Sebentar. Hmm, ternyata ternyata bisa, tapi harus menggunakan tensor. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tensor. Tensor apa? Tensor rank 4. Tensor rank 4 berarti dia punya 16 unit.
16 elemen. Kalau kita bicara tentang tensor rank 4. Nah, bagaimana transformasinya? Kalau yang ini kan dia tensor rank 2 gitu aja, dia selesai. Maka tensor rank 4 ya akan seperti ini. Akan seperti ini. Jadi misalkan kita mau tahu, katakanlah besaran T di kerangka acuannya Afif ini ya, maka dia akan sama dengan, oke sekarang nggak lagi satu lambdanya, nggak lagi satu, ininya pun juga nggak lagi satu, maka ini T-nya, T katakanlah mu n, terus di sini eh, lambdanya, operator apa itu namanya, transformasinya, dia jadi ada dua. Yang pertama ini untuk lambdanya, yang kedua untuk nu-nya. Oh sorry, bukan ini ya, bukan ini ya. Yang pertama ini lambdanya, terus yang kedua ini sigmanya, berarti T-nya ini T lambda sigma. Berarti yang ini katakanlah ini mu, ini katakanlah nu. Nah, kita udah dapatkan cara untuk mentransformasi dari T ke T bar. Lalu, apa yang terjadi kalau kita menggambarkan eh, menggambarkan T ini yang punya dua indeks itu? Tentu bakal eh, sangat banyak ya. Ada sekian banyak komponen yang itu dia eh, ada dua kali transformasi di sini. Ada dua kali transformasi di sini. Dan itu baru kita bisa dapatkan ini, bisa dapatkan nilai ini. Kalau yang kemarin ya di for vector kita bicara tentang energi, oh sorry, dari kecepatan dulu, kecepatan, kemudian percepatan, kemudian momentum. Ternyata dengan satu tensor saja, tensor ini dia cukup cukup untuk mentransformasikan. Tapi di di elektrodinamika ternyata untuk mentransformasi medan kita nggak cukup dengan satu saja. Kita butuh tensor rank 4. Oke, seperti itu. Nah, sekarang mungkin kalian nanya, ini maknanya apa sih ini? Nah, ini apa maknanya itu? Nah, ini bentar, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Ini T, ini jangan lupa ya. Kalau kalian ingat kemarin, kalau ada tensor yang dia eh, ada indeks berulang, maka dia sebenarnya sigma. Ini sigma, ini sebenarnya sigma. Tapi berhubung kita udah bahas kemarin ada konvensi Summation Einstein, sehingga ini eh, nggak usah kita tuliskan sigmanya, nggak apa-apa. Nah, oke, seperti itu. Kita akan coba tuliskan sebenarnya T mu nu itu apa maknanya? Maknanya. Ini berarti dia matrik ya, matrik. Matrik dengan komponennya 16 komponen ya tentu aja. T00, kemudian T10, T120, ini T30, ini juga sama. T01, T02, T03, ini juga T11, T12, T13. Yang ini dia T21, T22, T23. Yang ini dia T31, T32, T33. Oke, kita udah dapatkan ini sekarang. Nah, kalau kita coba ya, ini bisa nggak kita ubah dalam bentuk matrik ini? Sangat bisa. Ini nih, ini kita ubah dalam bentuk matrik ya, sebentar. Ini kita ubah sebentar, sebentar. Ini kita pengen ubah dalam bentuk matrik. Gimana caranya? Nah, sekarang matrik T ini dia merupakan ini T mu nu, dia merupakan tensor antisimetrik. Tensor anti simetrik. Tensor antisimetrik. Maknanya apa? Maknanya apa? Tensor antisimetrik, maka yang komponen di sini dia negatifnya komponen ini. Komponen ini dia negatifnya komponen ini. Dan semua di sepanjang sumbu ini dia nilainya 0.
Jadi kita bisa sederhanakan lagi sebelum kita ubah ya. Kita bisa sederhanakan lagi. Kita bisa sederhanakan lagi sehingga kita punya T mu nu dia sama dengan 0,000. Kemudian yang di sini T01 ya. Ini T02, T03. Di sini juga T berapa ini? Ini T10. T10 berarti dia minnya T01. Ini berarti min T01 ya. Ini berarti T apa ini? T12 ya, 12. Ini T13, ini T23. Ini berarti min T02. Ini berarti min T apa deh? Min T T12 satu ya. dua Mas. Nah, Ya. oke oke, sorry. Ini min T03, ini min T13, ini min T23. Oke. Kita dapatkan eh, matrik itu sekarang, matrik itu. Nah, sekarang gimana sih caranya kita ngebaca ini? Caranya kita ngebaca ini gimana? Anggap gimana kita mentransformasikan, katakanlah ya, dari ini ke ini. Nah, gimana caranya? Sedangkan kita tahu eh, matriknya itu ini, matriknya itu ini. Nah, sekarang misalkan aku mau nyari T01 di kerangkanya Afif, di kerangkanya S bar. Berarti ya wes, berarti dia sama dengan lambda apa tadi? Apa tadi? Ada dua lambda ya, ada dua lambda baru ini T, eh, baru ini T. Ada dua lambda, yang atas jadi 0 sama 1, sedangkan yang bawah dia jadi sigma, sorry, jadi lambda dan sigma. Baru ini jadi lambda dan sigma. Oke, ini. Jangan lupa ini sebenarnya kalau aku tuliskan ini, dia maknanya ada sigmanya. Dia maknanya ada sigmanya, tapi eh, daripada kepanjangan, kita bisa nggak tuliskan, kita bisa abaikan. Jadi ini sebenarnya ada sigmanya. Ini ada sigmanya. Nah, seperti itu. Oke, oke. Sekarang kita eh, coba lihat di sini. Coba lihat di sini. Kita coba lihat. Di persamaan di persamaan ini, kalau kita mau nyari T01 ya, kalau kita mau nyari T01, maka lambda lambda nol itu yang mana? Sebentar. 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 Kalau kita mau nyari ini, ini kan kalau kita jabarkan jadi gini. Kalau kita coba jabarkan, dia jadi sigma, kemudian ini jalan ya. Kalian boleh ini dulu, boleh lambdanya dulu yang jalan, boleh sigmanya dulu yang jalan. Katakanlah lambdanya jalan. Lambdanya dari 0 sampai 3 ya, begitupun ini sigmanya dari 0 sampai 3. Sekarang ini dulu kita biarkan oh, sebentar. Oke, misalkan aku mau jalankan dari sigmanya dulu ya, sigmanya dulu. Ini dari berapa ini? Sigma sama dengan 0, ini lambda sama dengan 0 ya. Ini lambda sama dengan 0. Oh, sorry, sebentar. Lambda sama dengan 0. Maka ini lambda sama dengan 0 sampai 3. Ini jalan sekarang. Ini jalan. Sigmanya berubah dari 0 sampai 3. Berarti ini lambda T. Ini ada 4 ya. Ada 4. Ini ada 4. 1, 2. Tak tulis bawahnya lagi ya. 3, 4. Oke ya. Plus. Ini ntar tak baru di sigma lagi. Banyak ini makanya. Oke. Lambdanya tetap. Ini tetap 01 ya, 01, ini juga 01. Tapi di sini lambdanya tetap ya, lambda, lalu ini lambda. Tapi di sini apa? Sigmanya dia
jalan dari 0, 1, 2, 3. Oke, jangan lupa sigma itu ini ya, sigma. Oh, sorry, kok sigma. Lambda itu ini ya, biar gak bingung kita tulis ulang. Tak tulis ulang. Oke, ini emang perlu fokus lebih nih karena matematisnya ini matematis yang kalian belum dapat sebenarnya. Oke, ini ya. Wah, kok jelek, Rek? Bentar, tak gambar lagi aja lah. Sigma ini apa itu? Min ini kali beta ya. Ini min ini kali beta. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Oke, itu. Nah, sekarang oke. Sigma 10 berapa Rek, nilainya? Oh, sorry, lambda 10. Lambda 10 berarti baris satu kolom ke 0. Baris ke satu itu ini ya. Ini baris ke satu ya. Baris ke satu kolom ke 0 itu ini. Berarti sekarang kita punya eh, ini ya, yang atas ini tak tulis ulang, bawahnya sama dengan oke, sigma tetap biasa, lambda sama dengan 0 sampai 3 ya. Dari yang pertama. Oh, gini dulu, gini dulu. Ada yang 0 nggak ini? Ada yang 0 nggak? Ada yang 0 nggak? Ini dia nggak 0 ya, ini nggak 0. Ini 1 1 nggak 0 ya. 1 2 1 2 itu 0 ya. 1 3 0 ya. Oke, berarti ini pasti 0. Ini pasti 0. Udah, tinggal 2 tok sekarang. Tinggal 2 tok. Ini makanya kita coba sederhanakan lagi sekarang. Sigma berapa itu? Sigma ini ya, lambda 0, lalu nilainya lambda 10 berapa? Lambda 10 itu ini ya, berarti dikalikan min gamma beta, uh, T-nya lupa korek, gak kuat. Ini T lambda T lambda 0 nih. Ini T lambda 1, T lambda 2, T lambda 3. Berarti tinggal ini kali T lambda 0. Baru kita tambahkan lagi dengan ini ya. Berapa itu? 1 1 ya. 1 1. Oh, sorry, sorry. Yang depannya itu 0 ini. Lalu lambda 1 1 itu dia sama dengan apa? Lambda 1 1. Ini ya. Lambda 1 1 itu ya. Dia sama dengan gamma. Lalu kita kalikan dengan T uh, lambda 1. Oke, kita dapatkan itu. Sekarang kita jabarkan lagi sekarang. Ini kita jabarkan lagi ya. Biar sigmanya hilang, berarti kan sigmanya jalan kan dia. Sigmanya jalan kan. Berarti kita punya sekarang ini 0 0 dari ini ya, dari ini. Ini berarti juga 0 0. Terus tambah. Wah, ini Pak, banyak emang. Nih, kita copy. Kita copy. Oke. Ini dia sebentar. 0 0 ya. Yang jalan yang bawah ya. Ini sama ini. Berarti dia jadi 1, 2, kemudian 3. Yang ini dia jadi 1, 2, 3. Oke, sekarang yang sebelahnya kita bisa cari juga dia. Katakan ini tak kasih warna biru. Berarti ini plus juga. Sigma lambda 00 gamma T 01 tambah lambda 10 gamma T 11 tambah gamma 02 gamma T 21 dan terakhir lambda 03 gamma T31. Oke, kita udah dapatkan itu sekarang. Nah, kita lihat di sini. Ini 00, 01, 02, 03 ini kan baris ke 0 semua. Di baris ke 0, yang 0 ini sama ini 0. Sehingga dapat dipastikan ini sama ini 0 ya. Berarti ini semua kita coret habis. Sebelahnya, ini kan kita bicara baris ke 0 juga. Berarti ini juga habis. Nah, oke, sehingga kita hanya tinggal punya ini sekarang. Nah, kita punya itu sekarang.
Oke, tapi T00 dan T11 dia kan nilainya 0. Sehingga apa jadinya? Ini sama ini habis dia. Habis juga dia. Sehingga kita hanya tinggal punya satu saja sekarang. Berarti T01 dia akan sama dengan ini. Dia akan sama dengan apa ini? Ini 00 itu kan gamma ya, gamma ya. Berarti gamma kuadrat T01. Lalu kita ini apa ini? Ini berarti dia min beta gamma kuadrat. Berarti dia plus gamma kuadrat beta kuadrat T10. Oke, itu akhirnya yang kita dapatkan. Kita dapatkan. Nah, ini kalau nyari T01 ya, T01 kalian bakal dapatkan itu. Ini bisa nggak kita coba sederhanakan lagi? Sebentar. Kita coba sederhanakan lagi ya. Karena T01 sama T10 itu kan berkebalikan. Jadi ini sama dengan gamma kuadrat terus T01 kurangi beta kuadrat T01. Berarti dia sama dengan sebentar. Gamma kuadrat T01 lalu ini keluarkan ya 1 min beta kuadrat. Nah, oke. Ini kan sama aja dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini sama gamma kan saling coret, right? Saling coret. Karena gamma kuadrat kan per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga kita punya di sini dia T bar 01 dia sama dengan T01. Oke, ini kalau kalian coba cari semua untuk T23, T03, T12 itu semuanya akan oke dengan cara yang sama. Ini selebihnya coba kalian kerjakan sendiri di rumah. Tapi kalian dengan cara yang sama bakal dapatkan yang pertama. Barusan ya kita udah dapatkan ya. T01 dia sama dengan T01. Terus yang kedua T02 dia sama dengan gamma. Terus T02 kita kurangi beta T12. Terus saya kurang kecil. Bentar. Ini kurang kecil. Bentar. Terus T03 dia sama dengan gamma T03 plus beta T31. Oke, terus sekarang T23 dia nanti akan sama dengan T23, lalu T31 dia sama dengan gamma T31 plus beta T03 dan oke ini aku tuliskan semua biar kalian coba nanti turunkan sendiri sisanya ya. Ini dia sama dengan gamma T12 kita kurangi beta T02. Oke, kita udah dapatkan ini semua. Nah, sekarang misalkan kita bandingkan ini dengan persamaan ini. Kita bandingkan itu dengan ini. Nah, dengan ini. Ini, enggak. Ini tak perkecil. Atau ini tak tulis ulang. Kita tulis ulang semuanya. Kita tulis ulang semuanya di bawah. Tapi tak samakan bentuknya. Bentar. Ini taruh sini. Terus ini tak taruh sini. Oh, sorry. Ini tak taruh sini. Ini tak taruh sini. Oke, bentar. Oke, ini akhirnya tak taruh sini ya. Tak taruh sini. Terus ini juga, ini tak taruh sini. Ini taruh sini. Terus yang ini juga tak taruh sini. Oke, ini ini nampaknya terlalu kekebut ini kayaknya. Tapi tidak apa-apa. Ini kapan-kapan kita coba bahas lagi. Oke, kalau kalian bandingkan kedua bentuk itu, ini bakal sama. Bentuk ini
ini bakal sama dengan ini, bentuk ini dia bakal sama dengan ini, bentuk ini dia bakal sama dengan ini, bentuk ini dia, oh ini kebalik ya, kebalik, sorry sorry sorry. Eh, oh enggak benar-benar. Ini akan sama dengan ini, terus yang ini dia akan sama dengan ini. Artinya apa? Artinya apa? Di sini sebenarnya antara E dengan B bisa kita hubungkan dengan eh, matrik tensor rank 4. Jadi di sini kita lakukan 2 kali transformasi dia. Kita gunakan 2 kali ini. Kita gunakan 2 kali lambda. Kita gunakan 2 kali lambda itu dan kita dapatkan nilai dari T yang ditransformasi. Jadi apa ini? Kenapa aku hubungkan dengan T? T ini sebenarnya sama aja dengan medan. Kalau kita hubungkan ke sini. Jadi kita akhirnya bisa dapatkan transformasi medan. Jadi misalkan aku punya F kalau kita bandingkan antara ini dengan ini, kita akan dapatkan bahwa yang disebut dengan F01 lah, kita bisa samakan dia dengan EX per C. X ini berarti dia mewakili satu ya. Terus F02 dia akan sama dengan EY per C. Terus F03 dia akan sama dengan EZ per C. Kemudian F12 akan sama dengan BZ. F31 dia akan sama dengan BY. Dan F23 dia akan sama dengan BX. Dan kalau kita buat dia dalam bentuk apa itu namanya? Dalam bentuk matrik medan. Ini F ini matrik medan. Kita udah nggak lagi bicara medan listrik, kita udah nggak lagi bicara medan magnet, tapi kita bicara satu kesatuan medan yang kita sebut dengan F, yang dia secara matriks kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, ini ya. 0, 0, 0, 0, dia matrik antisimetri ya. Yang ini EX per C, lalu ini EY per C, ini EZ per C, yang di sini dia BZ, BX, ini min BY, yang di sini min BZ, ini min BX, ini BY, lalu yang di sini min EX per C, min EY per C, dan di sini min EZ per C. Oke. Atau ada matrik lain yang juga akan menghasilkan sama. Nah, ini. Ini aku tuliskan sama juga 0, 0, 0, 0. Tapi kubalik antara bagian magnet dengan bagian medan listriknya. Ini BX, BY, BZ. Lalu di sini min BX, min BY, min BZ. Lalu di sini min EZ per C, ini min EX per C, yang di sini min EY per C. Oh sorry, nggak ada minnya itu, nggak ada minnya. Berarti di situ EZ per C, EX per C, dan di sini min EY per C. Oke. Ini kita sudah punya suatu matrik untuk mentransformasi. Jadinya kalau kita mau tahu bagaimana medan di kerangka acuannya sampai itu si Afif, kita hubungkan dengan medan di kerangka acuannya si Naima tadi. Maka ya kita tinggal hubungkan aja. Anggap F bar ini punya si Afif ya. Mu nu dia sama aja dengan lambda lambda F. Lambda F. Ini berarti mu nu ini katakanlah lambda sama sigma, ini lambda sama sigma. Nah, dengan cara ini kita bisa mentransformasi medan dari kerangka manapun ke kerangka manapun. Artinya di sini kita sudah bicara satu kesatuan medan, nggak ada lagi medan listrik, nggak ada lagi medan magnet secara terpisah, mereka satu kesatuan yang kita sebut dengan tensor medan. Oke, itu penjelasan tentang elektrodinamika relativistik, dan ini kurasa sudah cukup membahas semua materi Fismod sebelum UTS. Dan mungkin ini season terakhir di minggu ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas fisika kuantum, yaitu materi Fismod sesudah UTS, mulai dari efek fotolistrik, kemudian ya macam-macam.
Tapi itu mungkin untuk minggu depan kita libur dulu ya, karena beberapa dari kalian ada yang apa itu ikut Ananta kayaknya minggu depan. Jadi mungkin untuk minggu depan kita libur dulu. Terus minggu selanjutnya kita akan bahas Bismod sehabis UTS. Jadi untuk materi sebelum UTS ini sudah tuntas semuanya. Misalkan ada yang kurang, silakan ditonton ulang. Oke, dari aku cukup itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Mas, Halo. berarti aku mau nanya ini secara keseluruhan ya. Berarti relativitas itu kayak ibaratnya kayak apa ya? Menyatukan hal-hal yang terpisah gitu loh di fisika yang klasik. Boleh Kayak dikatakan, yang ya, kayak boleh. yang sebelumnya kan ruang sama waktu itu terpisah kalau di klasik. Tapi Hmm, kan di relativitas kan iya, digabungkan. jadi Terus satu. ini kan ada dua medan gitu loh, yang terpisah tapi akhirnya jadi satu juga gitu. Iya. Jadi boleh dikatakan updateannya lah, updatean yang bentuk yang lebih umum. Jadi semua gini, semua teori di mekanika klasik kalau kita pakai di relativitas itu nggak valid. Tapi sebaliknya semua teori di relativitas kalau kita pakai di mekanika klasik dengan catatan V-nya jauh lebih kecil dibandingkan C itu valid. Jadi di sini semacam kita mengupdate fisika lah gitu. Fisika ini udah nggak cocok loh dengan apa yang kita temui sekarang. Updateannya ya pakai teori relativitas. Dan ini semua kita update semua kan. Kita mengupdate kinematika, kita mengupdate dinamika. Terakhir kita ini mengupdate elektrodinamika. Ya, akhirnya kita dapatkan satu satuan teori relativitas khusus yang utuh di sini. Aman kira-kira? Aman mas. Aman. Sip. Oke. Kalau aman ini udah lebih jamnya. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.